Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bank syariah dan pengenalan pada bank syariah. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, peneliti yang kami Aryadi, dengan NIM 2007-02-5039, Intan Kusuma Dewi 2007-02-5006, dan Muhammad Ginanjar Bagja Santoso dengan NIM 2007-02-5010. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk apapun, baik kredit ataupun bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2. Pengertian perbankan selain itu adalah perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan bank umum pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah terdiri dari tidak mengandung unsur riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi penukaran barang jenis yang tidak sama kualitas, dan waktu, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman yang berjalan waktu atau nisya. Dari simpanan masyarakat pihak ketiga, jenis simpanan masyarakat yaitu ada giro, yaitu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, jiliyet, giro, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahan bukuan. Rekening giro selain sebagai rekening simpanan, pada fungsinya lebih kepada rekening transaksi yang digunakan untuk memperlancar pembayaran transaksi ekonomi dengan menggunakan alat pembayaran berupa cek, biliyet, giro, dan kartu debit. Target utama rekening giro sesuai fungsinya sebagai rekening transaksi adalah nasabah dari segmen usaha atau bisnis, baik nasabah perorangan maupun institusi. Karena ditunjukkan untuk segmen bisnis untuk persyaratan formal, pembukaannya juga lebih ketat antara lain akta perusahaan, surat izin usaha atau SUEP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat referensi dan atau catatan print out transaksi bank dari rekening giro di bank lain. Tabungan yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliyet, giro, atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan itu. Rekening tabungan pada awalnya berfungsi sebagai rekening simpanan masyarakat untuk tujuan berjaga-jaga untuk membayar transaksi keuangan yang belum direncanakan. Dalam perkembangannya, sejalan dengan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran, rekening tabungan juga dapat dilakukan untuk keperluan pembayaran transaksi retail, baik keperluan individu dan usaha retail. Luas meliputi anak-anak dan remaja atau pelajar yang memiliki tabungan sebagai dana simpanan, perorangan non-komersial yang antara lain meliputi karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa di mana mereka memiliki tabungan dengan tujuan sebagai dana simpanan dan untuk pembayaran transaksi. Perorangan komersial yang meliputi nasabah sektor bisnis skala retail yang menggunakan rekening tabungan untuk tujuan pembayaran transaksi dan juga mendapatkan return berupa bagi hasil yang lebih baik dari rekening giro yang hanya mendapatkan bonus saja. Deposito yaitu investasi dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank. Rekening deposito berfungsi sebagai dana simpanan dengan tujuan investasi yaitu mendapatkan return bagi hasil yang biasanya lebih tinggi daripada tabungan. Target nasabah untuk deposito adalah masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam jangka pendek 1 sampai dengan 12 bulan,
baik dari segmen perorangan maupun institusi. Masyarakat yang mempunyai dana lebih tanpa batasan waktu, tetapi lebih memilih instrumen keuangan jangka panjang atau pasar modal yang disebabkan selera risikonya yang tidak berani mengambil risiko ataupun karena tidak memiliki kemampuan pengelolaan dana yang baik. Khusus nasabah yang disebut terakhir, Bank Syariah mengembangkan layanan disebut dengan Priority Banking dan Wealthy Management Unit. Lalu selanjutnya itu ada akad simpanan masyarakat. Nah, akad simpanan masyarakat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akad wadiah dan yang kedua itu akad mudorobah. Akad wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang yang dititipkan. Nah, akad wadiah sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu wadiah yad amanah dan yang kedua itu wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah sendiri merupakan akad yang dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Lalu yang kedua itu kan wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah itu merupakan akad yang dimana barang titipan selama belum diambil oleh pemiliknya atau penitip boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dan apabila hasil dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerapan pada produk bank syariah ini terdapat pada rekening giro dan rekening tabungan. Nah, setelah akad wadiah, itu ada akad mudorobah. Akad mudorobah sendiri itu merupakan akad kerjasama antara pihak pertama atau yang biasa disebut dengan sohibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dan pihak kedua atau yang biasa disebut dengan mudorib atau bank syariahnya sendiri yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nah, akad mudorobah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mudorobah mutlakoh dan yang kedua itu mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlakoh merupakan akad yang mana sohibul mal atau nasabah memberi kuasa penuh kepada mudorib atau bank syariah untuk menjalankan usaha tanpa adanya larangan atau batasan yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Dan penerapan mudorobah mutlakoh ini terdapat pada produk rekening tabungan dan deposito pada bank syariah. Lalu yang kedua itu kan mudorobah muqayyadah. Mudorobah muqayyadah itu merupakan akad yang dimana sohibul mal itu memberikan batasan mengenai di mana, bagaimana, dan untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha atau bank atau yang biasa disebut dengan mudorib dalam pengelolaan dananya. Nah, mudorobah muqayyadah ini diterapkan pada produk rekening investasi terikat baik secara on atau off balance sheet pada bank syariah. Lalu selanjutnya ada contoh jenis-jenis produk pendanaan. Pada bank syariah mandiri itu terdapat tabungan BSM dan BSM deposito. Lalu pada Bank Muamalat Indonesia itu terdapat tabungan muamalat IB dan deposito mudorobah IB. Contoh jenis-jenis produk pendanaan. Pertama itu ada di Bank Syariah Mandiri, produk pendanaan itu tabungan BSM sama BSM deposito. Yang kedua itu ada Bank Muamalat Indonesia. Produknya itu ada tabungan muamalat IB dan deposito mudorobah IB. Selanjutnya ada dana masyarakat non simpanan atau pihak kedua. Jenis dana non simpanan ada 4 poin, yaitu pertama dari pasar uang yaitu SIMA, dari pasar modal yaitu Sukuk. Terus yang ketiga investasi privat yaitu investasi subordinasi, dan yang terakhir kewajiban lain-lain yaitu titipan dana pajak, titipan transfer dan lain-lain. Selanjutnya ada modal pihak satu. Pertama ada saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa. Saham biasa itu dana yang disetor oleh pemilik perusahaan. Yang kedua itu ada saham preferred, yaitu saham yang memiliki kekhususan biasanya terkait hasil yang lebih besar dari saham biasa, tetapi dikompensasi dengan hilangnya hak suara. Selanjutnya itu dari modal pihak satu ada cadangan modal. Cadangan modal yaitu dana modal yang sudah dicadangkan untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir ada laba ditahan.
Laba ditahan adalah dana modal yang berasal dari keuntungan bank tahun-tahun sebelumnya.